Kita diperintahkan ketika melihat kemungkaran, rubah dengan tahan. Kalau memang jenis maksiatnya disetopnya dengan tahan. Contohkan oleh Al-Ghazali di kitabnya ya, ada orang minum minuman keras, ambil botolnya, buang isinya. Ada orang pakai kain yang diharamkan. Contohnya laki-laki bisa pakai sutra, suruh narik, lepas, suruh melepas. Nggak mau lepas, kita yang lepas pakai tangan kita. Yang penting kalau ditarik nggak buka aurat gitu. Pakai selendang, tarik gitu. Pakai tangan, pakai kekuatan, menyetop kemaksiatan pakai kekuatannya, pakai tangannya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi maksiatnya disetop pakai gerakan kita. Ya, kalau maksiatnya yang memang harus disetop pakai tangan. Kalau yang nggak perlu tangannya nggak usah. Ini pertama. Diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Yang melihat kemungkaran menggunakan tangan diperintahkan untuk menggunakan tangan. Malah di kitab fikih itu banyak dijelaskan ya. Contohnya gimana sih pakai tangan? Memecahkan alat-alat yang diharamkan oleh syariat, wadah-wadah khamar, alat-alat lahu, alat musik yang dilarang, suruh menghancurkan. Kenapa? Karena itu nggak bisa dipakai buat yang lain. Alat musik yang diharamkan disimpan aja nggak boleh. Saya cuma macam doang, nggak boleh dosa. Karena orang macam alat yang diharamkan, tujuannya apa sih?
panjang itu lama-lama dipakai. Walaupun nggak dipakai jadi syiarnya maksiat, suruh menghancur, bahasanya begitu. Wah, susah benar ya. Jangan kan orang lain, di rumah sendiri ini kita tidak berani kadang-kadang kayak gini. Memang ini susah. Satu, perlu iman yang kuat, hati yang bersih. Jangankan kita menegur orang, kita dengar hadis ini kadang-kadang pas benar ya, karena kitanya yang maksiat sebetulnya. Ketika dengar hadis ini terus ngerasa, kok merasa kehadiran, kok suruh merusak ya. Nah, ketahuilah berarti tanda kita yang maksiat berarti. Kalau orang yang nggak maksiat, dia nggak akan merasa kesulitan dengan lafaz ini. Yang melihat kemaksiatan, hancurkan dengan tangannya, stop maksiat dengan tangannya. Kalau dengar lafaz itu dia nggak ada rasa berat, nggak ada rasa terpukul, itu biasanya dia nggak maksiat. Tapi kalau yang dengar ini, pas banget ya, kayak dia yang jadi sasaran, berarti dia yang lagi maksiat. Orang yang nggak maksiat berarti dia nggak takut dia apa-apakan, karena bukan dia sasarannya. Cuma mungkin dia takut nggak bisa mengamalkan hadis ini. Berat ya, berubah dengan tangan susah, sulit. Berubah dengan tangan nggak gampang lagi, normalnya lagi. Nah, memang Rasulullah mengajarkan seperti itu jika tidak takut bahaya zahir pada dia. Seandainya dia ambil tuh alat haramnya, dia nggak diapa-apakan. Kayak sampai punya anak kecil, pakai alat yang berbahaya. Apa yang mungkin lakukan pertama kali? Ambil alatnya. Kan begitu caranya kan? Anak kecil main pisau, apa yang kita cakap? Ambil pisaunya. Kita mampu dan dia mesti ambil, dia nurut aja. Nah maksudnya itu gambarannya seperti itu. Kalau diambil malah melawannya, malah kelahi, sudah tidak wajib, tapi tetap boleh melakukan dengan satu syaratnya. Boleh tetap melakukan pakai tangan dengan satu syarat, orang yang bermaksiat tadi tidak tambah jadi maksiatnya. Kayak contoh misalnya orang yang minuman keras, belum lihat ini dia minum, kalau belum ambil botolnya kelahi atau dia bakal mengurung, ada kemungkinan begitu. Gimana di syariat? Tidak wajib lagi buat turun, pakai kekuatan pakai tangan tadi, tidak wajib. Jelas ya dia, tidak wajib pakai tangan. Kenapa? Ada bahaya betul, ada bahaya buat saya. Tapi kalau masih mau tetap pakai tangan, ya, boleh ambil, walaupun dipukul kayak belum rela demi Allah bisa. Yang penting biar seorangan aja, jangan ngajak orang lain. Jadi yang kena pukul biar sendiri aja. Ambil, pukul, nggak ada masalah. Tapi ingat, jangan sampai biar maksa ambil orangnya tanpa jadi. Kadang ada tuh ahli maksiat diambil tanpa jadi. Ya, kalau kayak gini wajib kita turun ke derajat selanjutnya. Apa itu? Ilmu estetik. Kalau nggak mampu pakai tangan, turun pakai lisan. Apa itu nasihat? Nah ini yang paling banyak sebetulnya. Jarang amal-amal yang muncul pakai cara yang pertama ini susah. Karena kebanyakan terjadinya keributan. Ya silahkan pakai yang awal itu kalau aman dari keributan. Para ulama bukannya nggak mengamalkan hadis Rasulullah, bukan. Mereka mengamalkan hadis Rasulullah dengan pemahaman yang lengkap, bukan satu hadis ini aja, tapi hadis-hadis yang lain. Mereka tuh mengutamakan kemaslahatan. Jadi banyak yang nggak pakai tangan karena tahu bahaya nanti, kemaslahatannya nggak ada, sehingga mereka pakai lisan, pakai nasihat. Biasanya itu orang tuh kalau dikasarin nggak mau stop, kalau dinasihati mau berhenti. Akhirnya yang nggak mampu di awal turun ke derajat kedua pakai nasihat. Entah itu kitanya nggak mampu, nggak berani, atau orang tersebut saya berani tapi orangnya kalau dipakai tangan tambah jadi, berarti kita nggak mampu semuanya. Hitungannya itu begitu ya. Kitanya yang nggak mampu atau orangnya nggak bisa berubah kalau pakai tangan. Sama Islam diajarkan kalau kayak gitu stop, jangan memaksakan diri pakai tangan. Stop, ganti pakai lisan.
tolak ukurnya dakwah kita ya jadi nasihat itu kan. Kita ngira dakwah amar ma'ruf nahi munkar nasihat, tidak pakai kekuatan. Pakai nasihat, pakai kekuatan, nggak mampu juga pakai nasihat. Nah ini yang paling banyak. Kalau pakai lisan juga nggak mampu. Satu, kita nggak bisa bicara nasihat. Lahir babnya dulu karena kawan sehat nggak bisa ngomong. Atau bisa ngomong tapi bahaya buat turun, nanti akan dipukul takutnya sama dia, ada mudarat. Atau kalau lu nasihatin percuma juga karena didengar sudah pasti, sudah pernah dicoba beberapa kali. Karena awal lagi pakai lisan, lebih pakai hati. Maksudnya apa? Hatinya ingkar, benci kepada maksiatnya. Minim-minimnya itu metalikan atau akunnya. Ini paling minimnya iman. Paling lemahnya iman itu ngelihat maksiat, hatinya benci dan tidak suka. Itu paling minimnya iman. Jangan kayak teman sekarang melihat maksiat suka, malah di like, malah di follow. Hati-hati. Jangan sampai melihat terus senang, tidak boleh. Minim-minimnya hati kita harus benci kepada maksiat, benci kepada orang yang bermaksiat kalau nggak mau bertobat. Bencinya bukan kepada zat orang, tapi karena nggak mau bertobatnya. Itu cara-cara merubah maksiat. Jadi pertama, rubah dengan kekuatan. Tadi contoh aja, ambil botolnya, ambil alat haramnya. Atau juga kalau kayak sekarang tanda tangan bisa, kalau tanda tangan bisa jadi pemimpin, tanda tangan penutupan buat maksiat itu kan pakai tangan, nggak pakai mulut, pakai kekuasaan. Kekuasaan bisa. Malah sebagian menafsirkan begini, falyughayyirhu biyadihi, adanya merubah kemaksiatan dengan tangannya, dengan kekuasaannya, alal umara, bagi para pemimpin. Stop maksiat dengan kekuasaannya, dan itu wajib buat mereka ya. Yang maju menjadi pemimpin itu wajib. Jangan cuma maju selesai maksiat tetap ada. Kalau di daerah kepemimpinannya dia ada maksiat zahir nyata, itu nanti dia dihisab. Misal jadi apalah satu kota, di kota itu ada tempat maksiat, yang banyak tuh tempat-tempat maksiat, karaoke, apakah jualan apa, itu dia dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Ketika dohir apa, dia dimintai pertanggungjawaban. Saya nggak bisa nuntut. Apa alasannya? Kenapa nggak bisa? Bisa. Orang tanggung jawab kok. Oh saya nggak mampu. Kalau nggak mampu kenapa mati? Kenapa mengatakan saya lebih bagus buat agama? Nanti begitu kan di akhirat. Ya. Dimintai pertanggungjawaban. Nah ini pertama memang yang paling mampu untuk merubah dari kekuasaan sebetulnya pemimpin. Sebetulnya pemimpin atau orang-orang yang berwenang yang dipilih oleh pemimpin, ya, misal polisi, apa, itu mereka aman. Memang kerjanya merubah pemungkaran dengan kekuatannya. Yang susah dia kayak kita. Malah kalau dia merubah kemaksiatan dengan tangan dia, bisa-bisa kita yang ditangkap di penjara nanti. Bukan mukul ahli maksiat, bukan ya. Kita bukan pakai tangan artinya orang ini dipukuli, bukan, dosa. Pakai tangan tuh kayak tadi, alat haramnya diambil dengan paksa. Nggak boleh ini jangan dipakai. Itu. Kalau kita kayak gini, seandainya orang itu diam aja, lapor ke polisi nanti. Pak polisi, botol lu diambil sama fulan, kita yang tangkap. Kalau zaman sekarang begitu, jadi agak susah pakai tangan. Tapi kalau penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa, nggak apa. Ini lapis tadi pada lisanihi, negor dengan lisan. Ini bagi siapa? Alal ulama, atas orang alim. Kayak gitu tadi ya, jelaskan yang kedua seperti ini. Kalau penguasa pakai kekuatannya, sini nggak ada boleh nasihat, harus kekuatan. Percuma nasihat nggak tahu dalil, karena gaulnya jadi ngurusin. Mereka pakai dalil ya, jadi jangan pakai nasihat. Mereka pakai kekuatannya harus. Telepon 1 PP misalnya, sekarang kan ada penutupnya 1 PP, tutup bubarkan ini. Nah, itu kemampuannya mereka. Jangan nasihat.
Yang ceramah biar ustaz, biar ulama. Mereka jangan berceramah. Ayo rakyat Banjarbaru, ayo rakyat Indonesia, ayo rakyat Eropa misalnya. Kita tinggalkan maksiat. Sampai itu bukan ulama. Bagus ceramah bagus, cuma dia punya alat untuk menyetop maksiat. Pakai itu alatnya untuk menyetop maksiat. Kekuatannya dipakai. Yang ceramah biar ustaz. Jangan nanti dibalik, pemimpin berceramah, ustaz bergerak, kacau nanti. Nah ini caranya begitu. Kalau nggak mampu juga, kadang mampu juga menasihati pakai lisan. Nah inilah orang awam kayak kita. Orang awam kayak kita tuh biasanya kalau melihat maksiat apa? Minim benci dengan maksiat, agar nggak ketularan satu. Agar tidak ketularan dan agar maksiat itu tidak menyebar. Orang Islam itu dianjurkan ketika melihat maksiat benci, tidak suka sama maksiat. Kalau semua muslimin melihat maksiat benci, maksiat itu tidak akan tumbuh, maksiat itu tidak akan berkembang habis. Makanya kita ini di Islam diharapkan rela akan maksiat. Ada maksiat terjadi kita rela, haram. Dosa kita, walaupun kita nggak mengerjakan maksiat. Kenapa? Kalau orang sudah rela akan sebuah perbuatan maksiat, berarti bibit maksiatnya menyebar ke tempat lain. Nggak lama, banyak muslim yang kena. Tapi kalau ada satu maksiat, satu orang maksiat 10 melihat misalnya, 10-10-nya tidak rela, benci. Ya udah, satu aja tadi yang maksiat selesai. Tapi kalau ada orang maksiat 10 orang melihat, 5 ridho, 5 tidak ridho, 5 suka, 5 benci. Nah yang 5 senang ini kemungkinan akan ketularan nanti. Nah, itu ya, hati-hati jangan sampai ridho. Sedangkan di akhir zaman macam sekarang, maksiat itu untuk dapat ridhonya orang gampang. Maksiat untuk dapat senangnya orang gampang. Terbukti di media sosial. Video-video maksiat kadang-kadang sebentar aja like-nya udah sampai ribuan. Orang juga joget gak berguna buka aurat, banyak yang senang like. Itu termasuk itu suka. Haram ya hukumnya. Haram, bukan main-main. Hati-hati apa yang anak-anak biar lagi sampainya. Buka video ada haram, ada maksiat. Terus dia ngasih apa like di love atau ada jempol atau apa. Ketika dia menunjukkan dukungan pian haram. Satu, dia dapat duit kadang-kadang dari hasil pian melihat kan. Dia membantu maksiat, dosa sama seperti orang maksiat tersebut. Ridho dengan maksiat haram hukumnya. Makanya disebutkan minim itu dengan hati. Kalau hatinya sama sekali nggak ada benci, nggak ada tidak suka dengan maksiatnya, dikatakan ini orang bukan orang beriman lagi. Ini paling lemah itu hatinya benci. Nah ini untuk orang awam kebanyakan seperti kita, atau bahkan untuk ulama sekalipun minim-minimnya pakai hati. Saat ulamanya udah putus asa, nggak bisa lagi nasihatin pakai mulut, kekuatan nggak ada, ya udah minim-minimnya hati tidak suka. Kita berada di zaman yang berbeda ini, susah. Kita berada pada zaman orang maksiat diamankan. Orang maksiat, ya, orang maksiat zaman sekarang itu difahami, dimengerti, dimaklumi, bahkan didukung. Zaman kita begitu. Hati-hati, kita jangan ikut seperti mereka. Orang dulu maksiat sembunyi-sembunyi, malu, aib, takut. Kalau zaman sekarang orang maksiat minta izin sama pemimpin, minta diamankan, kan gitu sekarang, minta support. Kadang-kadang muslimnya juga ikut-ikutan, tapi ini muslim yang cuma KTP-nya aja, ikut ngedukung. Ayolah masing-masing yang mengurusi orang, kan begitu beda kan? Dan sekarang kan omongannya begitu, ayo masing-masing yang mengurusi orang lain. Nanti kita akan bahas juga saya ngomong kayak gitu. Dan kemarin sudah kita bahas kemarin
firman Allah Subhanahu wa taala, bahaya orang yang tidak mau nasihat, tidak mau apa-apa nahi munkar. Kita zaman seperti itu. Bayangkan dulu laki-laki jadi perempuan malu, laki-laki bergaya-gaya perempuan malu kan. Laki-laki kayak perempuan apa? Banci. Aib. Sekarang minta diresmikan KTP kalau bisa ada gender ketiga, laki-laki perempuan. Kan begitu. Malah minta dukungan, minta bantuan dan mau dimaklumi. Kalau begitu bahkan seperti sudah kayak hewan sekarang. Laki-laki nikah sama perempuan dari dulu itu begitu kodratnya, belum ada kisahnya kebalik. Malah sekarang yang berhubungan sama laki-laki ini aib besar, memalukan. Dengar ceritanya nggak pantas. Bahkan ini nggak boleh diomongkan sembarangan. Ngajarkannya aja nggak usah diajarkan. Bab haramnya ini. Kenapa? Karena sangat memalukan. Nggak boleh diajarkan di sembarangan majelis. Haram hukumnya hubungan ini. Nyebutnya aja malu. Kita dulu tuh nyebut kalimat berzina, wah, menjijikan sekali. Nyebutnya aja, ceritakannya aja, sudah malu. Zaman sekarang bukan cuma berzina antara laki-laki dan perempuan, tetapi sejenis minta disetujui lagi. Tanpa malu minta setuju. Punya logo pula, tak punya logo kan? Punya logo, punya ciri khas tersendiri, nggak malu. Ya Allah. Ini apa sebabnya? Kenapa kok bisa meningkat seperti ini? Kok ahli maksiat tanpa jadi ya? Penyebab utama nomor 1, Muslim yang melihat cuek pertama. Itulah awalnya begitu. Di hatinya nggak ada rasa benci kepada maksiatnya. Pertama itu. Ada maksiat satu orang aja bisa maksiat. Muslimnya 100 misalnya. Ada satu maksiat dilakukan oleh satu orang, 100 Muslim melihat. Ke-100-nya ada yang benci. 100-nya nggak ada yang benci. Berarti maksiatnya bagaimana? Pasti cepat berkembang. Ada 100 orang, 50 orang benci, 50 orang cuek. Itu tetap berkembang maksiatnya. Ada 100 orang, 90 orang benci, 10 orang cuek. Berkembang, yang 10 orang cuek bisa kena maksiat tadi. Bayangkan dari 100 cuma 10% aja yang nggak lulus bisa berkembang. Pertama, satu orang tadi, ya dengan adanya 10 orang yang tidak ikut campur, berarti dia nganggap begini, kamu 90 aja yang ikut tuh, dan ada 10 orang berdiam, ada ikut campur, kan begitu kan? Akhirnya dari mulai 10 ini, nanti 90 mulai bingung sebagian. Oh iya ya, mereka ada yang begini, mereka ada yang sentuh, tertarik. Nanti dari yang 10 ada yang 4, dari 1 orang jadi 2 yang maksiat. Kalau udah 2 yang maksiat, otomatis pertumbuhannya dari 10 naik ke 20. Nambah 1 lagi naik ke 30. Kan begitu, tapi betul. Hitungannya tuh kayak saya tadi contohkan, dari 100, 1 maksiat, 10 bisa cuek atau mendukung. Naik 2 orang yang maksiat, pendukungnya langsung 20. 3 orang pendukungnya 30. Kan dikit benar. Iya. Tapi pendukungnya orang yang tidak ikut campur, orang yang diam, menimpa. Kayak sekarang maksiat yang tadi kita contohkan tuh yang laki-laki, perempuan apa namanya, laki-laki yang jadi perempuan dan sebagainya. Itu segelintir ya kalau dibandingin muslimin. Mungkin dari 100.000 orang belum tentu ada 2-3. Sedikit. Tapi kalau yang cueknya ngedukung banyak. Itulah sebabnya begitu, orang-orang digerakkan pikirannya oleh setan, ditipu oleh setan. Ini bagus kan, jangan semua. Pakai kekuasaan, di stop, nggak boleh ini, haram, dosa, tangkap. Itu caranya. Umarok para pemimpin atau orang-orang yang punya kekuatan. Ya bisa juga pakai lisan, ceramah, nasihati, kesalahan kembali sampai ke haram, dosa. Dan bisa juga berketerlaluan melihat pakai lemahnya gimana. Tapi masih aman kan? Jangan sentuh dengan maksiat tersebut. Minimal ingkar, minimal benci dengan kemaksiatan tadi. Tambahin lagi, karena kita cuma pakai hati,
Kan kita benci sama maksiat aja, nggak ada kan akhirnya kelihatan perjuangan, cuma benci aja. Kayak apa ini? Doa. Ya kita dia andalanya itu sebetulnya doa. Mudah-mudahan muslimin dijauhkan dari segala macam maksiat. Mudah-mudahan orang yang tadi belum dia bermaksiat diberi taufik untuk bertobat. Itu cara kita. Mungkin susah nasihati orang, susah langsung pakai mulut, susah, berat. Tapi banyak yang mampu ada. Kalau nggak mampu gimana? Ini doakan hatinya ini kan Allah mendoakan. Ya, kita lihat kita di golongan yang mana? Apakah golongan tertinggi yang pakai kekuatan untuk maksiat, atau golongan kedua yang pakai lisannya, atau golongan ketiga yang ingkar dengan maksiat, atau naudzubillah di golongan yang lain, golongan yang tidak masuk di rangkap ini. Ya, di sini apa itu? Yang hatinya cuek, nggak ngurus, apalagi senang ya, tidak ngurus dengan maksiat. Masuk ke golongan kita. Kalau masuk golongan yang nggak ngurus, berarti nggak ada imannya. Soalnya yang ingkar pakai hati itu adhaf, paling lemah. Paling lemahnya iman. Berarti yang beringkar gak ada keimanannya. Bukan orang kafir, bukan orang Islam, cuman perilakunya, hatinya kayak orang kafir. Tapi dulu di muslim syahadat, tapi lu kalau maksiat lu cuek, hati cuek. Tahu cuek ya? Kadang bayar sama sekali, bukan urusan saya. Murtad enggak? Kadang murtad, tapi bisa. Cuman hatinya mirip sama orang kafir. Hatinya persis sama orang kafir. Nah, yang kalau udah hatinya mirip, naudzubillah, nggak cepet-cepet dirubah, takutnya zahir batinnya nanti jadi kufur. Itu yang tidak perhatian. Ada orang maksiat, biar aja. Itu hatinya mirip dengan orang yang tidak beriman. Apalagi sekali lagi saya ulangi, yang malah suka dengan maksiat. Muslim, mukmin, durian maksiat, tidak perhatian aja jelek, ini malah senang. Ya kayak gini kelasnya, tingkatan dia bukan kelas orang kafir lagi, sekelas sama setan. Derajatnya ini sekelas sama setan. Karena setan itu senang maksiat, dan senangnya setan maksiat sebetulnya bukannya dia suka maksiatnya, bukan sebetulnya. Sebenarnya setan maksiat itu senang karena ada manusia yang dijebak sama dia masuk neraka. Kalau maksiatnya setan itu tetapi senang maksiat. Maksiatnya dia itu satu aja. Maksiatnya setan itu nggak mau sujud sama Nabi Adam. Iblis itu senangnya apa? Ibadah. Iblis itu senangnya ibadah. Terbukti. Pertama kali diciptakan, hobinya apa sih? Ibadah. Itu hobinya iblis. Gak ada kisahnya iblis diciptakan sama Allah supaya mabok, supaya ini. Tidak. 80.000 tahun dibanding oleh yang Ghazali dalam kitabnya diriwayatkan 80.000 tahun iblis itu ibadah. Ciptakan ibadah. Berarti ke dunia itu beribadah. Nah, karena ada masalah, ya, setelah diusir oleh Allah, baru dia ngajak orang maksiat. Karena apa? Bisa jadi bukan karena iblis senang maksiat, cuma karena jebak kita biar masuk neraka. Sama kayak dia sampai suka nggak bisa meracun, suka nggak sama racun, suka nggak sama racun. Tapi kadang-kadang racun itu kita pakai, kita bagi-bagikan. Artinya dikasihkan ke hewan-hewan biar mati. Kasih ke tikus, kasih ke sini. Karena kita nggak pengen tikus-tikus itu mati, hewan-hewan itu binasa. Nah iblis begitu, bisa jadi dia sama maksiat. Ibaratkan kita kepada racun, dia tahu ini bakal dapat pertanyaan Tuhan. Dia nggak suka aslinya, cuman karena ngejebak kita, dia pakai terus. Ya. Akhirnya ya begitulah sampai sekarang. Anak buahnya iblis, setan, dia semua bermaksiat. Bayangkan ya, aneh kalau ada manusia yang sama maksiat senang, hobi lagi maksiat, senang ketujuh.
Ini kelasnya, alhamdulillah, setingkat sama iblis. Iblis punya kahwat. Ada ya, ada orang masuk neraka. Nerakanya itu barengan sama iblis aja. Masuk neraka barengan sama iblis, sekelas sama setan. Banyak. Jadi iblis itu nerakanya ada CIP ekonomi. Kenapa? Bareng sama orang-orang. Ada seorang nabi di neraka. Banyak juga orang-orang yang disiksa oleh iblis. Siapa mereka? Yaitu sudah amal ma'ruf nahi munkar, tidak benci malah mendukung kemaksiatan. Apa bedanya sama iblis? Iblis nggak jaga kemaksiatan, dia juga ngajak, dia mendukung, sama aja. Jadi diingat ya begitu. Nah, jadi dimulai amalkan hadis ini. Mulai pagi ini kita amalkan hadis ini. Gimana Beb? Anak istri, jangan mikir keluar dulu. Anak istri dulu. Kelihatan anak maksiat. Apa maksiat pakai apa? Pakai alat, ambil alatnya. Kadang-kadang ada maksiat pasang poster, pasang foto, ambil di handphone, ambil handphonenya. Pakai kekuatan kita seperti itu. Stop kemaksiatan. Mulai dari keluarga. Bukan berarti biar keluar dari sini nanti orang-orang luar jangan. Keluarga dulu dari keluarga. Nggak bisa pakai tangan, pakai nasihat. Jangan malas nasihatnya. Jangan malas. Dan sekarang aneh kadang-kadang orang tua punya anak, mau menegur anaknya kebaikan, takut, mikir, malas. Ada yang takut memang, ada yang malas. Akhirnya kadang-kadang nggak mau lagi yang orang-orang yang munkar di keluarganya. Sudah biar aja daripada pusing. Kalau kita mau pusing kan gak usah menikah. Jadi nggak punya anak, tenang. Istri kita, anak kita itu tanggung jawab kita di akhirat nanti lebih daripada orang lain. Orang lain kita lihat maksiat, itu nanti kita dihisab di akhirat. Kenapa Pak biar melihat orang ini terus kata ditegur? Hukumnya amal ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Jadi kalau kita saja yang melihat, nggak ada orang lain, kita saja yang tahu, wajibnya jadi fardu ain buat kita seorang. Kita nggak menegur, nggak merubah, kita dihisab di hari kiamat nanti. Kenapa? Biar membiarkan maksiat ini. Kalau di bawah tanggung jawab kita, itu orang lain. Apalagi keluarga. Dan memang begitu sebenarnya orang tua anak yang bukan Allah berkata kamu ini. Anaknya jalan sama yang bukan mahramnya, dibiarkan saja. Kenapa Pak anaknya dibiarkan? Kata Allah nggak bisa. Bisa, cuman nggak mau. Bisa, cuma tidak mau. Di akhir zaman, kalau udah orang tua nggak mau amal ma'ruf nahi munkar kepada anak, jangan harap kayak tadi yang saya gambarkan di luar kan. Jangan harap ulama ceramah dengan niatan sungguh amal ma'ruf nahi munkar. Kita lihat ya, alhamdulillah, ini nasihat buat diri sendiri. Bukan ngebahas siapa. Kadang-kadang tuh orang berceramah haram, dosa. Tapi kalau keluarganya melakukan itu diam. Banyak di akhir zaman begitu. Ini kita lihat di akhir zaman begitu. Makanya ilmu itu kayak gak barokah. Dakwah itu cuma kayak kerupuk, kayak balon luarnya aja disenggol sedikit hilang. Dakwah itu seperti sarang laba-laba di akhir zaman ini. Seperti sarang laba-laba, digoyang habis, goyang habis, kayak angin lewat aja. Kenapa? Cuma ngomong. Jangankan yang dengar, sidin yang berceramah di rumahnya aja nggak dipakai. Jadi dakwah itu bukan berubah maksiat, cuma berceramah. Itu yang dakwahnya isinya baik, apalagi yang dakwahnya berceramahnya isinya main-main. Yang isinya benar-benar nasihat, kelihatannya nasihat, tapi cuma ngomong aja kadang-kadang, cuma mikir kata-kata apa yang bagus, cuma mikir kata-kata mutiara, cuma ingin difoto, cuma ingin direkam, cuma ingin diviralkan. Tapi hatinya
nggak ada kebencian dengan maksiat. Beda ya. Ulama dulu tuh ngomongnya kadang-kadang biasa aja. Kadang tapi bagus-bagus benar bahasanya. Kan lihat dulu bahari. Mereka itu bukan kayak orang-orang sekarang mahasiswa bahasanya sangat teratur, rapi, tidak. Tapi mereka nasihatnya dari hati. Soalnya tuh mereka benci kepada maksiat. Benci. Sehingga ketika nasihat yang hadir bisa ambil manfaat, ikut benci juga. Kalau zaman dahulu dakwah nasihat itu berbobot, tapi kalau zaman sekarang nasihat itu kayak angin. Kenapa? Sidik ngomong aja, tapi hatinya nggak benci. Hatinya kurang benci. Alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang keluar omongan dari orang-orang yang katanya ulama. Katanya bukan ulama, katanya kiranya ulama. Jangan ngurusin orang lain. Kita punya hak masing-masing. Kan banyak orang-orang akhir zaman pakai-pakainya ulama, padahal bukan ulama, cuma jadi harta. Berani ngomong macam itu, memaklumi orang maksiat. Terus tanda loh gak ada imannya. Sebenarnya mau tadi. Hadisnya sahih, jadi udah pasti betul. Kalau orang melihat maksiat maklum dimaklumi yang maksiat, ngelihat maksiat gak benci, tanda itu imannya mana ini orang ini seperti ini. Nah itu ada sekalian. Kalau kita mau mikir sebetulnya kita terlalu jauh. Tadi kita kembali kepada orang tua, bukan dakwah di luar, buat orang tua. Sudah kerasa kita. Jadi kadang-kadang malas nasihatnya. Tahu tuh maksiat itu kan udah pusing kepala, malas. Ada mau repot. Anak kita soal terus. Ternyata bukan cuma anak aja, bukan cuma orang tua aja. Sampai ulama ini sekalipun masih seperti itu. Mudah-mudahan kita diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua dari Sayyidina Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yattabi'una bi amrihi." Tidaklah ada nabi yang diutus oleh Allah fi ummatin pada umat qabli sebelum aku, illa kana lahu, kecuali ada bagi nabi tersebut min ummatihi dari umatnya hawariyun. Hawariyun itu yang menolong, membantu. Setiap nabi pasti punya hawariyun yang membantu, mengokohkan entah dengan hartanya, dengan kekuasaannya. Wa ashabun, dan selalu ada kawan-kawan sama yang membantu, menolong, menyampaikan agamanya. Ya'khuduna bi sunnatihi, mereka mengamalkan sunnahnya Nabi, wa yattaduna bi amrihi, mengikuti perintahnya. Tsumma innaha takhluqu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Lalu ketahuilah sesungguhnya akan ada takhluf, akan ada khalaf. Artinya akan ada orang baru setelah mereka. Jadi setelah nabinya, setelah pengikutnya yang bagus-bagus tadi, akan ada orang-orang baru. Min ba'dihim khuluf, dari setelah mereka meninggal atau setelah mereka diutus, khuluf, orang-orang baru. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka cuma ngomong tapi yang tidak mereka kerjakan. Ini kan tadi saya contohkan. Ulama yang berpura-pura ulama, ngomong tapi tidak pernah mengerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, tapi mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Artinya, ayo sholat, karena sholat, ya, sholat kan? Hadirin ini haram, sidinya mengerjakan. Aman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, fahuwa mu'min, dia itu orang beriman. Jadi kalau orang macam tadi orang mengerjakan, orang yang mengerjakan berbicara sesuatu yang tidak mereka kerjakan, mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh syariat, suruh perangi, dilawan. Perang muslim bukan perang membunuh ya, diperangi, didakwain. Wa man jahadahu biqalbihi fahuwa mu'minun. Yang kedua, memerangi mereka dengan hatinya, itu orang iman. Wa
man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun. Dan barang siapa yang memerangi mereka, jahada itu artinya memerangi dengan mereka, bilisanihi dengan lisannya, fahuwa mu'min, dia orang iman. Ini sama-sama hadis tadi, cuma cara penyampaiannya beda. Kalau kita melihat ahli maksiat, melihat orang yang keluar dari jalur agama, lalu kita lawan itu dengan kekuatan kita, di stop maksiatnya, sama kayak tadi, pakai tangan, pakai kekuatan, maka dia orang beriman. Yang melihat maksiat dengan hatinya, melawan maksiat dengan hatinya, hatinya didoakan dia berhenti, benci kemungkarannya, bahwa dia orang iman. Aman jahadahum bilisanihi, melihat maksiat dia lawan, ya, dia usaha stop maksiatnya bilisanihi, pakai lisan. Jadi kan sama dari hadis sebelumnya, bahwa mukminun, maka dia orang yang beriman. Nah, tiga aja yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Falai walaysa wara'a dzalika, dan tidak ada lagi selain itu. Di belakang itu artinya selain tiga golongan tadi, nggak ada lagi. Walaysa wara'a dzalika, selain tiga tadi, tidak ada lagi minal iman, dari memiliki iman, habbata khardalin, walaupun sepukulan khardal. Biasanya disebut biji sawi, ya, butiran kecil. Jadi yang minim-minimnya tadi kan dengan hati. Nah, Rasulullah di hadis ini lebih memperjelas lagi. Jadi iman itu tiga, mukmin itu tiga ya. Merubah maksiat dengan tangan, merubah maksiat dengan lisan, merubah maksiat dengan hati. Kalau nggak ada tiga ini, berarti nggak ada lagi, tidak masuk lagi darajat mukmin. Memperjelas lafaz tadi saya bilang tadi kan di awal, memang di awal nggak ngomong Rasulullah ini bukan orang beriman, di sini jelas. Maka di dalam hatinya nggak ada lagi iman juga. Tanda bahwa imannya itu bahkan tidak sampai seukuran biji sawi. Ya apa kisahnya? Ini kisah sesedikit pun nggak ada sudah di dalam hati orang macam ini. Ini hadis ini perlu perhatikan ya. Kita koreksi diri kita, kalau sama orang lain. Kita ini harus berdakwah. Kita ini sangat sedikit dalam berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Coba kita lihat orang-orang saleh zaman dahulu. Kalau saya ditanya, mereka itu amar ma'ruf nahi munkar tanpa takut apapun. Gak takut bahaya, gak takut disakiti. Mohon dihambat ketika ada raja yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, raja dan kawan-kawannya, maksiat, beliau tetap melawan. Walaupun banyak ulama di zamannya, saya lupa ya, ada ulama terkenal, ada ulama besar, Yahya bin Umayyah misalnya. Iya, ulama hadis. Waktu itu karena terpaksa terancam nyawanya, akhirnya ikut. Padahal hatinya nggak beriman, cuma ngomong percaya gitu, mengiyakan ketika di depan raja dibilang Al-Quran itu makhluk. Habis itu nggak disapa lagi sama Imam Ahmad bin Hanbal, nggak dianggap lagi. Padahal beliau ulama kan, yang penting kan hati. Cuma saat itu kan jadi syiar. Itu dikatakan oleh ulama, untuk kita ini punya Imam Ahmad bin Hanbal saat zaman fitnah ini. Kita ini untuk punya Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad saat itu. Jadi tempatnya ulama banyak. Imam Syafi'i sering ke situ. Jadi Muhammad saat itu jadi Amirul Mukminin, anaknya Harun al-Rasyid saat itu. Dia ngebunuh saudaranya karena rebutan kekuasaan. Setelah dia menang, dia dikuasai, dikelilingi orang-orang Mu'tazilah, aliran sesat. Akhirnya dicuci otaknya, diajak ngomong sampai ke dalil bahwa Al-Quran itu makhluk.
Jadi setiap ulama dipanggil, yang nggak mau Al-Quran makhluk dihukum. Namanya raja itu gitu ya, nggak mau dengar nasihat, panggil Al-Quran makhluk bukan, hukum. Begitu. Jadi nggak mau menerima. Salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal yang sampai dirantai, diikat, dicambuk, tetap haram, berani ngomong bukan Al-Quran, bukan makhluk, Al-Quran kalam Allah. Ya, ulama sunnahnya seperti itu. Nggak takut sakit tuh beliau. Umur waktu itu sudah tua, di atas 70 tahun. Kalau nggak salah beliau dicambuk itu, dicambuk berapa puluh kali. Bayangkan ya, ulama sudah sangat tua dicambuk. Imam bin Hanbal itu ketika mau dicambuk ketakutan. Sampai akhirnya ada muridnya beliau di penjara. Muridnya beliau ini yang di penjara ini maling. Tapi minum khamr, bertobat di tangannya beliau, bolak-balik masuk penjara. Ketika melihat Imam Ahmad bin Hanbal kaget tuh, takut Imam. Ngomong, Imam, jangan takut. Engkau bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan begitu. Gurunya dinasihati, engkau bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga kamu. Apa jawaban Imam bin Hanbal? Saya enggak takut mati. Saya enggak takut apa-apa. Cuma saya takut ketika dicambuk, nafsu saya tak tahan. Bukannya beliau takut jelek, bukan. Saya takut nafsu saya berubah. Akhirnya karena terasa sangat sakit yang berlebihan, saya nurut dengan mereka. Lihat ya, itu nandakan hatinya bersih loh. Kalau kita kan ulun tahan, ulun siap mati demi agama. Lihat ini Imam bin Hanbal, siap mati. Kuat beliau imannya, cuma takut ketika disiksa, nggak sadar. Soalnya banyak udah dari kawan-kawannya hidup di zamannya, nggak pakai disiksa, baru diancam udah berubah, baru diancam udah berubah, apalagi mau dicambuk. Apa kata muridnya? Baru dicambuk betul dengan omongan muridnya tadi, padahal baru aja bertobat. Anak Abu Layth al-Qarrar, ya, al-Laysul Qarrar. Abu Layth beliau al-Qarrar, tukang melawan maksiat. Al-Laysul Qarrar, malingnya kelewatan. Tuktabu indal hakim, aku sudah ditulis di hakim. Ya, ini memang diriku kan maling, peminum khamr, qati' thariq, perampok dia. Tuktabu indal hakim, dicatat di hakim. Saya qad juritu, kalau nggak salah sekitar 18.000 cambukan. Ini saking kelewatannya, ditangkap dilepas, kena cambuk 18.000 cambukan atau 12.000. Kata beliau, sobartu ana fi bijaldi ala sabili syaitan. Imam, saya ini bisa sabar dicambuk. Belum bisa sabar dicambuk, tahan sakit, padahal saya di jalan setan. Kada bertobat, kada berubah pendirian saya, Imam. Sobartu bijaldi ala sabili syaitan, fasbir anta ala sabili rahman. Sabarlah kamu, Imam, bahwa kamu berada di jalan ar-Rahman, di jalan Allah. Ulun aja dicambuk di jalan setan bisa tahan sabar, apalagi pian yang dicambuk karena ar-Rahman, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah dakwah itu seperti itu ya. Harus bertambah kuat sabar. Jangan tak mampu tangan, ahlul lisan kada mampu juga, hatinya enggak juga. Minim-minimnya hati. Mudah-mudahan kita diperkuat oleh Allah kita, sehingga selalu berusaha ma'ruf nahi munkar, dimulai dari keluarga kita, orang-orang dekat dengan kita, dan mudah-mudahan ditingkatkan yang iman kita menjadi iman yang maksimal, imannya para anbiya, imannya para orang saleh, imannya para siddiqin. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat, bisa mengamalkan kata ini.